Cek. Halo sobat anime, gas lagi dah lah profilnya. Gue minta saran coy. Enaknya upload jam berapa ya? Jam 12 sama jam 6 atau subuh sama jam 3 gitu? Atau abis tarawih aja? Tolong sarannya, kita enaknya upload jam berapa coy? Biar puasanya lancar dan juga uploadnya lancar. Yuk, tulis aja di kolom komentar bagusnya kita upload jam berapa, oke? Tapi sebelum kita tulis komentar, kita gaskan lagi dah lah profilnya. Langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seok-gi, dia dengan kemampuan yang dia miliki, dia dapat mengalahkan orang tua itu, Pak Tua Ning, dan dengan menggunakan kekuatan atribut yang dia miliki. Tapi di sini setelah Lee Seok-gi dia mengalahkan Pak Tua Ning, kini kita juga dilihatkan oleh sosok anomali yang tiba-tiba saja muncul, di mana dia sepertinya adalah anomali yang muncul bersama dengan Lee Seok-gi, sama seperti Lee Seok-gi. Mungkin saja ya coy ya. Namun untuk Lee Seok-gi sendiri saat ini dia pun bersama dengan Hating, pada akhirnya mereka pun berpisah dengan Bibi Ning, karena saat ini Bibi Ning dia akan kembali ke Sekte Pedang, sedangkan mereka berdua akan kembali ke Sekte Mo. Namun di sini Hating dia pun bertanya kepada Lee Seok-gi apakah mereka tidak akan mengantar Bibi Ning secara diam-diam, padahal saat ini mental yang dimiliki oleh Bibi Ning juga agak sedikit terganggu setelah dia mengalahkan ayahnya yang sebelumnya. Tapi untuk Lee Seok-gi dia pun mengatakan untuk tidak perlu melakukannya, karena sejatinya Bibi Ning adalah orang besar yang ada di Sekte Pedang dan jangan pernah meremehkan orang itu, ucap dari Lee Seok-gi. Selain itu juga kita perlu menemui orang lain yang akan segera datang, ucap dari Lee Seok-gi, yang membuat Hating dia pun bingung. Apa? Ada orang lain kah? Pikir dari Hating. Dan di sini untuk Lee Seok-gi dia pun tahu kalau dia sedang diperhatikan oleh seseorang. Karena memang benar saja tak lama setelah itu kini muncul sebuah distorsi ruang yang muncul tepat di hadapan dari mereka berdua. Dan dari dalam distorsi ruang itu kini muncul dua sosok yang sebelumnya itu, dimana itu adalah biksu tua ini dan juga tante-tante duhai, dimana biksu dia berujar, Amitabha rekanku Lee Seok-gi, kau benar-benar memenuhi reputasi dirimu, ucap dari biksu tua itu, yang membuat Hating yang melihatnya dia pun tahu kalau sosok yang ada di depannya ini sangat-sangat kuat, karena kekuatan yang mungkin saja lebih daripada rank 7, pikir dari Hating. Karena di sini Hating dia dapat merasakan aura energi spiritual yang dimiliki oleh orang-orang itu sungguh sangat kuat. Sedangkan untuk Lee Seok-gi sendiri dia pun juga akhirnya mengapalkan tinjunya dan juga menyambut salam dari orang tua itu. Lee Seok-gi dari Sekte Mo memberikan salam kepada pimpinan dari biksu dan juga Netherwood, ucap dari Lee Seok-gi, yang membuat Hating dia pun shock. Apa? Jadi mereka adalah pimpinan. Di sini Hating dia pun tahu kalau itu adalah sosok yang dapat berdiri bersama dengan Sovereign. Mereka adalah pilar-pilar dunia, yang membuat Hating dia tidak menyangka kalau ternyata biksu tua dan juga pimpinan itu juga datang ke tempat ini menemui Lee Seok-gi secara langsung. Ini mereka benar-benar datangkah ke tempat kami? Mereka kan adalah pilar 2 dari 4 pilar Tianxuan, ucap dari Hating di dalam hati. Sedangkan untuk Lee Seok-gi dia juga tahu kalau dua sosok itu sebelumnya telah memperhatikannya sedari awal, dan itu membuat Lee Seok-gi dia berujar, kedua senior telah lama menonton pertunjukannya. Aku bertanya-tanya kenapa kalian berdua mencari diriku, ucap dari Lee Seok-gi. Dan itu juga di sini Lee Seok-gi dia juga tahu kalau dua sosok itu mereka pasti akan mengambil sebuah tindakan jika saja dirinya gagal mengalahkan orang tua Ning itu. Dan untuk biksu tua dia pun mengatakan, Amitabha, aku pernah mendengar Sovereign dan juga saintis berbicara tentang dirimu. Jadi aku dan juga nyonya yang ada di sebelahku ini datang untuk melihat bakat yang kau miliki, dan ternyata itu benar, ucap dari biksu itu. Dan ternyata apa yang diucapkan oleh biksu dibenarkan juga oleh gadis yang ada di sebelahnya ataupun nyonya. Dan untuk Lee Seok-gi dia juga bertanya bagaimana pendapat orang-orang ini tentang dirinya, yang membuat nyonya biru dia pun mengatakan tidak buruk, not bad. Begitu juga dengan biksu tua ini, dia pun membenarkan apa yang diucapkan oleh rekannya, di mana dia mengatakan kau lebih baik daripada rumor yang tersebar, ucap dari biksu tua itu, yang membuat Hating yang mendengarnya dia sungguh sangat senang ketika masternya mendapatkan sebuah pengakuan dari dua pilar dunia ini. Luar biasa, master memang sangat kuat, ucap dari Hating. Tapi untuk Lee Seok-gi itu nggak cukup, dan itu membuatnya berujar, hei, hanya itu sajakah, ucap dari Lee Seok-gi. Karena di sini Lee Seok-gi dia ingin mendapatkan sebuah lebih dari orang-orang ini. Siapa tahu mereka berdua akan memberikanku sebuah panduan, karena mereka berasal dan mereka juga memiliki rank yang setara dengan rank tingkat tinggi.
Mereka setara dengan seorang Regen, dan jika mereka memberikan sebuah panduan, tentunya itu akan benar-benar membantu diriku dan aku akan sangat senang dengan hadiahnya, ucap dari Lee Seokgi. Dan ternyata apa yang diucapkan oleh Lee Seokgi dibenarkan juga oleh biksu-biksu ini, di mana dia mengatakan kalau dia ada hal lain pula yang ingin dia sampaikan kepada Lee Seokgi yang membuat Lee Seokgi dia sungguh senang. Ya, ini dia. Inilah yang aku tunggu. Sebuah panduan efektif. Yes, lah yang aku tunggu, ucap dari Lee Seokgi. Tapi di sini untuk Tua dia pun mengatakan kalau ada sesuatu yang ingin dia sampaikan juga kalau saat ini dia telah mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata kini ada salah satu murid dari sektemu yang telah memiliki sebuah hubungan yang sangat luar biasa dengan Luo Heishan, Pak Tua Luo, dan saat ini pedang yang dimiliki oleh Pak Tua Luo juga telah tergantung di laut tak berujung. Mendengar itu tentunya menotis bagi Lee Seokgi, dan itu membuat Lee Seokgi dia pun paham kemana arah pembicaraan itu, dan itu membuat Lee Seokgi dia berujar, baik, aku mengerti, terima kasih senior atas informasinya. Lantas bolehkah aku bertanya kepada siapa senior Luo dia melepaskan bilah ke-10-nya? Ujar dari Lee Seokgi yang memang ingin tahu kekuatan besar yang dilepaskan oleh Pak Tua Luo itu siapa yang menerimanya. Dan di sini biksu tua dia pun mengatakan kalau Pak Tua Luo sebelumnya dia menggunakan bilah ke-9 miliknya untuk dapat mengalahkan Monik Beast tingkat 9 yang tiba-tiba saja muncul, dan senior Luo dia melakukan ini semua untuk melindungi rakyat Tianshuan. Ujar dari biksu tua itu yang membuat Lee Seokgi dia juga agak sedikit ternotis. Apa? Rank 9 Demonic Beast tingkat 9. Wow. Bahkan di antara para Demonic Beast aja, rank 9 adalah rank yang paling tinggi, dan itu adalah sesuatu yang bisa dianggap sebagai sosok yang mulia. Dan jika saja rank 9 muncul di Kingzo, benar-benar itu akan membuat Kingzo jatuh akan sebuah bencana. Itu sangat mengerikan, ujar dari Lee Seokgi. Tapi di sini Lee Seokgi dia juga tahu kalau pedang yang dimiliki oleh Pak Tua Luo menyimpan kekuatan yang sangat-sangat luar biasa, setara dengan kekuatan bilah yang dimiliki mereka yang ada di rank 9. Tapi penggunanya juga mendapatkan sebuah efek balik yang juga tidak kalah, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Dan jika bilah ke-10 dilepaskan oleh muridnya yaitu Yang Hu, itu akan membuat Yang Hu juga akan mendapatkan efek balik yang artinya Yang Hu juga akan segera menyusul Pak Tua Luo, dan aku tidak mau melakukannya, ujar dari Lee Seokgi. Dan itu membuatnya berpikir apakah ada cara lain untuk dapat menggunakan bilah itu tanpa mendapatkan sebuah efek balik. Di sini Lee Seokgi dia pun berpikir apakah ada sesuatu yang dapat membantu dirinya. Tapi di sini dia pun berpikir apakah leluhur yang ada di sekte Mo dapat membantu dirinya menyelesaikan itu semua. Apalagi Lee Seokgi dia juga akan mendapatkan sebuah hadiah yang akan diberikan oleh sistem, dan jika hadiah itu dapat membuatnya menjadi jauh lebih kuat, pasti dia bisa menggunakan bilah itu juga untuk dirinya. Ya, harusnya itu bisa, sambut dari Lee Seokgi. Tapi di sini untuk biksu tua dia juga memiliki sebuah permintaan lainnya pula kepada Lee Seokgi yang membuat Lee Seokgi dia berujar, ya katakan apa inginnya, ucap dari Lee Seokgi yang membuat Lee Seokgi dia juga agak berpikir, mereka adalah para puncak Tianshuan. Lantas apa yang ingin mereka minta kepada diriku? Pikir dari Lee Seokgi juga. Dan di sini ternyata biksu tua dia memiliki seorang murid, dan dia pun ingin mencoba kekuatan dari Lee Seokgi melawan muridnya, melawan langsung muridnya secara langsung di dalam sebuah pertandingan. Dan ternyata apa yang diucapkan oleh biksu tua dibenarkan juga oleh rekannya yang juga memiliki seorang murid dan ingin berlatih tanding bersama dengan Lee Seokgi. Namun selain itu juga mereka juga tentunya akan memberikan sebuah hadiah kepada Lee Seokgi jika saja Lee Seokgi dapat memenangkan itu semua. Tapi di sini Lee Seokgi dia juga tahu pasti ada sesuatu yang diinginkan pula oleh orang-orang itu dari dirinya, dan itu membuat Lee Seokgi dia bertanya, lantas jika saja aku yang kalah, lantas apa yang kalian inginkan? Ucap dari Lee Seokgi. Dan di sini biksu tua dia pun menginginkan Orb of Chaos. Orb of Chaos yang ada bersama dengan Lee Seokgi yang membuat Lee Seokgi dia pun tahu kalau itu adalah orb yang sebelumnya telah dibangkitkan, diciptakan oleh dirinya dari kekuatan Heavenly Dao yang sebelumnya dia dapatkan dari Pak Tua Master Menara. Dan itu membuat Lee Seokgi karena dia tidak bisa menyerap energi Pak Tua Luo secara utuh, makanya dibuat sama dia jadi orbs aja. Tapi dia tidak menyangka kalau ternyata benda itu akan diminta oleh orang-orang ini. Ini Lee Seokgi dia juga tidak menyangka kalau ternyata orang-orang tua ini mereka melihat itu semua sedari awal. Baiklah, dari sini Lee Seokgi dia pun mengeluarkan benda itu, dan dia juga berujar, lantas Tuan, apakah kau tahu apa kegunaan dari benda ini? Ucap dari Lee Seokgi. Tapi di sini mereka berdua pun mereka mengatakan kalau sejatinya mereka juga tidak tahu. Tapi yang mereka tahu kalau benda itu pasti mengandung kekuatan yang sangat-sangat kuat, dan mungkin saja di masa depan benda itu dapat digunakan. Baiklah, aku mengerti, sambut dari Lee Seokgi. Di sini Lee Seokgi dia juga mengatakan kalau dirinya akan memberikan benda ini jika dia telah dikalahkan, karena kalian berdua pasti akan mengamankan benda ini. Baiklah, aku mengerti, sambut dari Lee Seokgi. Dan untuk biksu tua dia pun senang ketika kesepakatan bersama dengan Lee Seokgi telah terkabul. Dan untuk Lee Seokgi dia juga berujar, baik,
Mari kita bertanding 3 hari lagi. Ujar dari Lee Seok-gi sebelum pada akhirnya kini mereka pun berpisah. Dan di sini untuk biksu tua dia pun sungguh sangat yakin dengan murid yang dia miliki dia dapat mengalahkan Lee Seok-gi. Begitu juga dengan tante duhai ini. Ya, itu juga akan terjadi dengan muridku. Ujar dari bibi ini yang yakin kalau muridnya bakal menang dari Lee Seok-gi. Karena mereka berdua tidak tahu kalau sebelumnya Lee Seok-gi telah mengalahkan 2 murid mereka. Dan untuk Lee Seok-gi, sungguh sangat senang karena dia akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Ya, aku akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Tentunya aku berani menghadapi mereka berdua secara bersama-sama. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah mereka berdua berani melawanku? Jawab dari Lee Seok-gi karena memang sebelumnya Lee Seok-gi telah mengalahkan mereka berdua. Dan tak lama setelahnya kini di sisi lainnya di dunia Tianshuan di Luzhou saat ini tante dua ini dia pun kembali ke tempatnya, kembali ke tempat wilayah miliknya. Dan di sini dia pun ingin segera bertemu dengan muridnya untuk segera melatihnya secepat mungkin karena 3 hari lagi muridnya akan bertanding bersama dengan Lee Seok-gi. Dan di sini ternyata untuk daerah Luzhou sendiri itu adalah sebuah tempat yang dipenuhi dengan pegunungan. Dan di tempat inilah sama seperti sekte pedang ataupun sama dengan Kingzhou yang dipimpin oleh satu kekuatan utama. Tapi yang cukup berbeda di Kingzhou, pasukan-pasukan kecil itu adalah sekte-sekte kecil. Sedangkan untuk di tempat Luzhou adalah seperti lebih kayak kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 72 puncak pimpinan yang dipimpin langsung oleh Tante Duhai Biru itu. Dan ini terlihat seperti lebih seperti geng lah daripada sebuah sekte. Dan tak lama setelahnya kini Tante Duhai itu dia pun kembali ke kediamannya. Dan di tempat inilah dia pun langsung mencari di mana muridnya berada. Dan ternyata nggak perlu dicari, muridnya pun datang sendiri di mana dia langsung menghampiri masternya. Master, akhirnya kau kembali. Aku telah kembali kemarin loh, tapi sekarang kenapa kau datangnya baru sekarang, Master? Ucap dari muridnya ini. Tapi di sini untuk Tante Biru ini dia pun mengatakan kalau saat ini dia ingin melatih muridnya secara langsung karena dia telah membuat sebuah perjanjian bersama dengan Lee Seok-gi. Dan 3 hari lagi kau akan bertanding dan aku ingin melatihmu secara pribadi. Dan sekarang kita tidak punya banyak waktu untuk dapat menjelaskannya. Dan sekarang ayo tingkatkan kultivasimu dan aku akan mengajarimu beberapa trik rahasia. Ucap dari tante ini. Dan tentunya mendengar hal itu membuat gadis ini dia pun shock. Melawan Lee Seok-gi. Jadi Master, kau telah membuat perjanjian dengan Master Sekte lu dan maksudmu kami akan bertanding, ucap dari gadis ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh masternya ini. Tapi di sini untuk gadis ini yang gue lupa namanya siapa, dia berujar, Master, sejujurnya aku telah pernah bertanding melawan Master Sekte lu. Bahkan aku saat itu bekerja sama dengan si botak. Tapi ya aku kalah, Master. Kami berdua dapat dikalahkannya, ucap dari gadis ini yang membuat masternya tidak menyangka kalau ternyata muridnya telah bekerja sama dengan si botak tapi tetap kalah. Apa? Kau kalah? Padahal kau telah bekerja sama dengan si botak. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh gadis ini. Tapi di sini gadis ini dia nggak peduli kalau dia udah kalah karena fokusnya kepada pala tuyul yang dimiliki oleh masternya. Dan untuk masternya juga tahu kalau gadis ini agak sedikit gila. Kenapa dia malah memperhatikan ini? Aku harus menemukan cara agar dia mendapatkan seorang pria untuk dinikahi, ucap dari masternya. Di sini ketika masternya menyuruh murid ini untuk segera pergi berlatih, tapi dia terus ngintinin aja, membuat masternya kesal dan dia harus melepaskan beberapa trik untuk menangkap gadis ini dan membuangnya agar nggak ngintinin terus. Ini masternya dia juga tahu kalau Belu muridnya itu ternyata dia sangat menyukai dirinya, terobsesi dengan dirinya, dan dia juga sempat berpikir untuk menjodohkan Lee Seok-gi dengan muridnya itu. Tapi di sini ketika dia mengingat Lee Seok-gi, membuatnya agak sedikit kesal karena Lee Seok-gi telah mengalahkan muridnya. Tapi kenapa dia malah menerima tantangan yang telah dia ucapkan sebelumnya? Sungguh sangat menjijikan. Dia sudah menang dari muridku, tapi dia malah mencoba untuk dapat mengambil hartaku yang lebih banyak lagi kah? Ucap dari tante ini yang kesal dengan Lee Seok-gi. Begitu juga dengan tempat di mana biksu tua itu berada. Dan di sini dia tidak menyangka kalau ternyata muridnya telah dikalahkan juga oleh Lee Seok-gi yang membuat biksu tua ini dia pun shock. Apa? Kau telah dikalahkan oleh Lee Seok-gi? Dan hal itu pun dibenarkan oleh biksu kecil itu yang membuat biksu tua ini dia pun kesal. Bocah itu dia jelas telah menang dari muridku dan sekarang sepertinya dia tidak ingin menyerahkan orb itu kepada diriku kah? Dan sekarang dia justru ingin mengambil semua harta yang aku miliki. Ya, dari biksu ini yang kesal kalau Lee Seok-gi sebelumnya ternyata udah pernah menang melawan muridnya dan sekarang ingin tanding ulang, dan tentunya itu akan membuat Lee Seok-gi mendapatkan semua harta yang dia miliki. Dan untuk Lee Seok-gi sendiri saat ini dia pun kembali ke sekte mau bersama dengan Hating dan juga guardian utama. Dan setelah
Mereka tiba di sekte Mo. Di sini Dongli dia pun kesal ketika melihat kakaknya datang dan membawa para ciwi-ciwi. Dongli dia pun kesal melihat Lu Xiaogi membawa ciwi-ciwi ini. Pun di sini para guardian tentunya mereka pun memperkenalkan diri mereka kepada semua orang-orang yang ada di sekte Mo ini. Dan untuk Dongli yang melihat Lu Xiaogi membawa para ciwi-ciwi, mereka pun kesal dan dia pun meminta penjelasan dari Lu Xiaogi untuk apa membawa para ciwi-ciwi ini kembali ke sekte Mo. Dan untuk Lu Xiaogi dia pun mengatakan, ya, karena saat ini tetua Dongli menginginkan sebuah penjelasan. Kalian bertiga tolong jelaskan semua apa yang telah terjadi kepada kalian kepada tetua Dongli dari sekte Moku. Ucap dari Xiaogi yang membuat para guardian utama kini mereka pun menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Dongli. Dan itu membuat Dongli yang mendengar semua kelam yang dialami oleh 3 guardian utama dan apa yang telah terjadi kepada mereka sejak dari dulu tentunya membuat Dongli yang mendengarnya dia terharu. Justru dia malah terharu dan dia juga berujar, sungguh tercelanya, benar-benar tercelah kehidupan saudara-saudariku, kalian sungguh sangat menyedihkan. Ucap dari Dongli yang sungguh sangat kesal dan dia juga berujar, mulai sekarang kalian semua akan menjadi murid dari sekte Mo kami dan tidak ada seorang pun yang akan berani menyakiti kalian. Ucap dari Dongli yang justru kini akan melindungi pasang badan untuk orang-orang ini. Dan untuk Lu Xiaogi, dia masih belum mengungkapkan secara langsung kalau mereka-mereka ini akan menjadi murid dari sekte Mo. Dan itulah yang ditunggu oleh para ciwi-ciwi ini. Mereka pun ingin mendengar dari Lu Xiaogi secara langsung kalau Lu Xiaogi akan menerima mereka menjadi bagian dari sekte Mo. Kini mereka pun berharap agar mereka dapat diterima menjadi murid, paling tidak murid luar saja itu sudah lebih dari cukup bagi mereka. Karena mereka kini datang sebagai status yang sangat-sangat rendah. Karena sebelumnya mereka adalah lawan dari Lu Xiaogi. Dan untuk Lu Xiaogi, ya, baiklah. Sekarang karena semua telah ada di sini, aku sebagai Master Sekte, aku akan mengumumkan mulai hari ini Yui Bei, Lanzi dan juga Hubo yang secara resmi akan menjadi murid luar dari sekte Moku. Sebentar lagi aku akan secara pribadi mempersembahkan nama kalian kepada para leluhur. Kalian semua harus mengikuti sebuah ajaran dari sekteku dan menjunjung tinggi keadilan. Ya, benar. Aku harus menaruh di bawah nama dari tetua Dongli. Kalian semua akan bekerja di bawah tetua Dongli. Ucap dari Xiaogi yang membuat para ciwi-ciwi ini mereka pun sangat terharu. Mereka tidak menyangka kalau ternyata mereka benar-benar dapat diterima oleh Lu Xiaogi dengan status rendahan yang ada bersama dengan mereka sebelumnya. Dan untuk Dongli tentunya dia menerima para ciwi-ciwi ini karena Dongli sebagai seorang perempuan dia juga dapat merasakan apa yang dirasakan oleh para ciwi-ciwi ini. Dan itu membuat para guardian utama mereka pun langsung berlutut di hadapan Lu Xiaogi dan mengucapkan terima kasihnya kepada Lu Xiaogi karena telah menerima permintaan mereka untuk bergabung dengan sekte Mo. Dan untuk Lu Xiaogi, ya, saja dia menerimanya karena kini Lu Xiaogi mendapatkan bala bantuan 3 guardian yang ada di rank 5 puncak yang sebentar lagi mencapai rank 6. Dan itu adalah sesuatu yang memang luar biasa. Dan sekarang setelah mereka bergabung dengan sekte Mogu, aku akan meningkatkan standar dari sekte Moku. Ya, karena tetangga gua udah mulai sibuk sendiri, kita lanjutkan di part lanjutannya aja. Nah, sampai jumpa. Bye, thank you. Buset, malah gedor-gedor pintu.